Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kajian sore hari ini kita akan masuk pada nama-nama para malaikat dan sifat-sifatnya yang wajib kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku utawi malaikat alladzi iku makhluk kang den gawe bila abin kelawan tanpa bapak wa lan ibu la akla ora ana mangan la surbalan ora ana ngombe wala naumalan ora ana turu lahum ketuwe malak. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa lantaran bapak dan ibu. Beda dengan kita. Kalau kita manusia ini masih melewati lantaran siapa? Bapak dan ibu kita. Tapi kalau para malaikat enggak. Alladzi bila abi wa diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. La akla, malaikat juga tidak makan. Tidak seperti kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita tidak puasa dari pagi sampai maghrib saja sudah rasanya sangat lapar gitu ya, membutuhkan asupan untuk dimakan, untuk diminum. Tapi kalau malaikat la akla, malaikat itu tidak makan. La surba, malaikat juga tidak minum. Wala nauma, malaikat juga tidak tidur. Itulah bedanya malaikat dengan manusia. Jadi malaikat itu ya tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Lalu ngapain Ustaz? Tidak tidur. Ya sesuai dengan tugas-tugasnya. Kalau umpama malaikat Israel bagian pencabut nyawa
Ya malaikat Israel itu akan menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa ada rasa capek. Nyabuti nyawa sebegitu banyak orang nggak capek karena nggak punya nafsu. Itu malaikat. Tafsilu utawi perinciane, tafsilu asrin utawi perinciane 10 minhum saking malak Jibrilun iku malaikat Jibril, siji malaikat Jibril, Mikail lan malaikat Mikail, Israfil lan malaikat Israfil, Izrail lan malaikat Izrail, Mungkar Nakirun malaikat Mungkar lan malaikat Nakir, Raqibun lan malaikat Raqib, wakada lan iku koyok Raqib Atidun utawi malaikat Atid, Malikun malaikat Malik, Waridwanun lan malaikat Ridwan, ihtada iku anut. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui itu sebagai seorang muslim adalah ada 10, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Nah, ada tugas masing-masing dari 10 malaikat ini. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah membagi rizki. Jadi malaikat Mikail ini yang bagian ngasih rizki. Dan tidak akan keliru malaikat Mikail ini saat memberikan rizki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil ini bagian meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa malaikat Israfil itu posisi sekarang adalah trompetnya itu sudah di depan mulut gitu. Tinggal nunggu instruksi untuk ditiup. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka dunia ini akan hancur. Artinya kiamat akan tiba. Kalau trompet itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini tugasnya adalah pencabut nyawa. Bagian nyabuti nyawa makhluk-makhluknya Gusti Allah ini malaikat Izrail. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir ini tugasnya adalah penanya di alam kubur. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang sudah meninggal dunia di kubur, nanti akan didatangi oleh 2 malaikat ini, yakni malaikat Mungkar dan Nakir.
Kemudian yang berikutnya adalah raqib dan atid. Ini sepasang-sepasang ya. Kalau mungkar gandengannya nakir. Kalau raqib gandengannya atid. Raqib pencatat amal baik. Atid pencatat amal kejelekan. Jadi kita ini jamaah sekalian, kalau melakukan kebaikan itu dicatat oleh malaikat raqib. Dan besok kita ini punya catatan amal. Besok di yaumul hisab kita akan mengetahui catatan-catatan itu. Sekecil apapun itu pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau diterangkan di dalam surat Az-Zalzalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil darrah, biji darrah, maka akan melihatnya kelak di yaumul hisab. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebaliknya, kalau kita melakukan amal kejelekan sekecil darrah pun, itu pun nanti akan kita melihat catatan itu di yaumul hisab. Jadi tidak ada yang lolos dari apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil betul. Kalau melakukan kebaikan ya dibalas kebaikan, kalau kejelekan ya pasti akan menerima balasan dari kejelekan itu. Nah, kalau kita sudah tahu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di kanan dan kiri kita ini ada malaikat yang selalu mengawasi gerak-gerik kita, maka ini menjadi tameng bagi kita. Ini menjadi sarana bagi kita untuk tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini bahwa kita ini selalu dilihat oleh dua malaikat ini. Gerak-gerak kita ini akan direkam. Kalau CCTV masih mungkin bisa dikecau. CCTV yang dipasang di masjid di pojok-pojok ini, itu mungkin masih bisa kita lolos dari pandangan CCTV. Tapi kalau CCTV-nya malaikat ini, wah nggak bisa. Nggak bisa kita menyembunyikannya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat Malik. Wah, ini malaikat Malik ini yang menjaga di neraka. Nah, ini tugasnya malaikat Malik. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga surga. Nah, itulah tadi 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Bentar, ada telepon.
Ngapunten, ada telepon. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui. Ya, setelah 10 malaikat, kemudian 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Arba'atun utawi papat min kutubin saking pira-pira kitab. Tafsiluha iku utawi perinciane papat. Tauratun iku Taurati Musa. Tauratu Musa iku Taurate Nabi Musa. Bil huda iku tetep kelawan pituduh. Tanziluha utawi temurune Taurat. Zaburun lan zabure Daud. Zaburu Daud lan kitab Zabure Nabi Daud. Wa Injilu lan Injile Nabi Isa. Wa Furqanun lan kitab Furqan di sini adalah Al-Qur'an ala khairin hale den turunake ing atase bagus-baguse makhluk rupane nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ulangi lagi, jadi kitab samawat yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa dengan membawa petunjuk. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, ini diingat-ingat ya adik-adik yang hadir. Kemudian Injil ini diturunkan pada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini adalah kitab-kitab samawat yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Wasuhuful holilan piro-piro lampirane Nabi Ibrahim wal kalimilan Nabi Musa al-kalim fiha iku ing dalam kitab mau kalamul hikami utawi dawe zat kang ngagumi al-alimi kang ngudaneni. Kecuali 4 kitab yang saya sebutkan di atas tadi, Allah juga menurunkan beberapa lampiran kepada Nabi Ibrahim. Jadi di samping 4 kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada 4 nabi tadi, ada beberapa lampiran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa, yang di dalamnya itu terdapat firman Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Makanya di dalam surat Al-A'la ya, Suhufi Ibrahim wa Musa ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan suhuf itu di situ terdapat bukan kitab, tapi di situ terdapat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Wa kullu ma utawi saben-saben barang ata kang teka bihi kelawan ma ar-rasulu sinten Rasulullah fahakku mongko iku utawi hakima atas diku iku den benerake wal qabulu lan den trimo. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib dibenarkan dan wajib diterima. Wajib kita mengimaninya. Wajib menerimanya dengan rasa tunduk dan taat pada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imanuna utawi iman kita biyaumi akhirin kelawan dina akhir wajib iku wajib apa iman wa kulli malan saben-saben barang kana kang tinemu apa mabihi ing dalem yaumin akhir minal ajab bayane kegawoan-kegawoan. Kita juga wajib beriman, percaya. Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Kepada hari akhir. Kita harus yakin bahwa hari akhir itu ada. Hari kiamat. Dan juga kejadian-kejadian yang mengherankan yang terjadi pada hari kiamat. Kita harus yakin itu. Kalau kita belum yakin, berarti iman kita perlu dipertanyakan. Jadi seorang muslim yang mukallaf harus meyakini bahwa hari kiamat ini pasti akan datang. Kapan datangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti akan datang, tapi kapan-kapannya ini yang kemudian tidak diketahui. Kita harus yakin. Kita juga harus yakin hal-hal yang ada di dalamnya seperti adanya neraka. Oh, neraka itu memiliki tingkatan-tingkatan. Kita harus yakin ada neraka jahanam. Ada neraka apalagi itu? Wail dan lain-lainnya itu ya. Ada surga Firdaus, ada Jannatu Aden, macam-macam. Nah, ini kita harus mempercayai itu. Ada mahsyar. Mahsyar itu berarti tempat berkumpulnya banyak orang digiring, di mana nanti kita akan menerima buku amalan kita di situ. Di yaumul hisab, ada yaumul ba'as, hari kebangkitan, di mana orang-orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan dari kubur. Bisa Ustaz begitu? Bisa, Allah sudah berkehendak dan kita harus meyakininya. Nah, itulah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada hari akhir. Nah, kita akan lanjutkan, masih ada waktu. Karena nanti kita akan hatamkan ini ya, tinggal beberapa pertemuan lagi ini, berarti tinggal 2 lagi kemungkinan ya. Jadi semoga ini bisa selesai kitab Aqidatul Awam ini. Sekarang kita akan masuk pada mengetahui silsilah
keluarga Nabi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi iki iku ana pungkasan fi dzikri baki ing dalem nutur sekerine al wajibi perkara kang wajib mimma bayane barang mimma ala mukallafin bayane barang kang utawi ing atase wong mukallaf ala mukallafin ing atase wong mukallaf min wajibin iku wajib. Nah, Nabiyuna utawi nabi kita Muhammad rupane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad qad ursila iku temen-temen den utus sinten nabiyina Muhammad. Diutus untuk siapa Nabi Muhammad itu? Lil alamina maring wong alam kabeh. Rahmatan hale dadi rahmat wa fuddila lan den utamaake sinten nabiyuna. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar diutus oleh Allah untuk seluruh alam, bukan pada satu kaum saja. Inilah bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Nuh, ya hanya di kaum Nabi Nuh itu, tidak berlaku di kaum nabi-nabi setelahnya atau sebelumnya, enggak berlaku. Tapi kalau Nabi Muhammad ini adalah rahmatan lil alamin, untuk semua manusia, baik dari kalangan jin dan manusia, semuanya saja. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang diutamakan melebihi para Nabi dan para Rasul yang lainnya. Ini. Kalau kita lihat sedikit sejarah ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktunya nggak ngatasi. Sedikit kita menyampaikan sejarah ini ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya baik 2 menit lagi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah. Berdakwah itu berarti mengajak. Tapi kemudian yang diajak ini belum mau. Nabi Muhammad kemudian tidak berdoa yang jelek-jelek kepada yang diajak tadi. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku ini, sesungguhnya mereka adalah enggak tahu. Tapi kalau kita lihat Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Lut, berdoanya, engkau hancurkan aja lah ya Allah, mereka sudah enggak taat sama engkau. Akhirnya apa? Dihukum. Kaum Nabi Nuh apa? Ada banjir ya sampai tenggelam semuanya. Nabi Lut dihujani batu. Untungnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika melakukan kesalahan itu tidak dihukum secara langsung, tapi masih dikasih kesempatan untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sia-siakan ini di bulan Ramadan, mari kita selalu bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita agar kesalahan-kesalahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.